Perhatian, perhatian. Sesuatu yang sangat menarik sedang terjadi di Saturnus. Fenomena ini disebut musim jeruji. Dan tidak, planet ini tidak berubah menjadi roda gas raksasa. Mari aku ceritakan lebih lanjut tentang fenomena ini. Setiap tahun, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA mencurahkan sebagian waktunya untuk mengamati Saturnus, planet gas raksasa yang merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Dan benda angkasa ini selalu punya sesuatu yang baru untuk mengejutkan kita. Sebagai contoh, lihatlah salah satu foto terbaru dari planet gas raksasa ini. Lihat ruji-ruji buram itu artinya musim jeruji Saturnus sudah dimulai. Seperti planet kita, Saturnus juga miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Ingatlah hal ini penting. Nah, hal berikutnya yang perlu kita bahas untuk memahami konsep musim jeruji yang unik di Saturnus adalah titik balik. Di bumi, equinox adalah momen ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, saat siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus ada yang sedikit berbeda. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat sejajar matahari. Meskipun equinox di Saturnus terjadi setiap musim semi dan musim gugur, sama seperti di planet kita, equinox di Saturnus sangat jarang terjadi, yaitu sekitar sekali dalam 15 tahun di bumi. Karena itu para astronom sangat antusias menyambut peristiwa ini. Sekarang lihat, ada 2 ruji buram pada cincin ini, disebut cincin B, di sebelah kiri gambar. Ruji-ruji ini menyerupai jeruji pada sepeda. Warna dan bentuk ruji-ruji bervariasi. Ruji-ruji ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang ruji-ruji ini terlihat seperti gumpalan daripada sesuatu dengan bentuk jari-jari radial biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi semakin banyak yang akan mulai muncul mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet itu menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Di bumi hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es yang paling kecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang-layang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin Saturnus. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa itu ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop ruang angkasa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu wahana antariksa Cassini milik NASA sedang mengitari planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Dengan cepat terbukti bahwa jari-jari itu tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan raksasa gas atau bulan-bulan kecil yang membentuk cincin planet ini. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi kalau ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Misi tersebut selesai pada tahun 2017. Kini Hubble terus memantau perubahan yang terjadi di dalam dan di sekitar Saturnus dalam jangka panjang. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jeruji ini. Untungnya cincin Saturnus yang mencolok itu merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji juga ada di planet-planet tersebut. Tapi ruji-ruji ini bukan satu-satunya fenomena ruang angkasa yang menarik. Tata surya adalah tempat yang menarik, itulah sebabnya. Jika kamu berdiri di khatulistiwa Mars tanpa alas kaki, kakimu tidak akan kedinginan. Suhu di sana akan terasa seperti di musim semi yang cerah, tapi kamu harus memakai topi. Di ketinggian kepala, suhu akan terasa sangat dingin. Venus berputar lebih lambat dibanding planet-planet lain di tata surya dan matahari.
Salah satu penjelasan yang dikemukakan para astronom adalah tabrakan dengan benda padat, misalnya asteroid yang terjadi di masa lalu. Bulan Io milik Jupiter memiliki ratusan gunung berapi yang membuat satelit ini menjadi objek paling aktif secara vulkanik di tata surya. Bulan ini juga memiliki permukaan kekuningan yang aneh. Permukaannya terlihat belang dan menyerupai pizza pepperoni. Asik! Europa, salah satu dari 4 bulan terbesar di Jupiter, diselimuti oleh es. Cangkang es ini bisa setebal 16 hingga 24 km. Ia juga punya beberapa bagian yang halus. Jadi jika kamu suka seluncur es, kamu akan senang berada di sana. Jika kalian mengumpulkan semua asteroid yang ada di tata surya, berat totalnya masih lebih kecil dari 10% massa bulan. Para ilmuwan meyakini kalau Merkurius mungkin masih memiliki inti yang sebagian masih cair. Ini bisa menjelaskan kenapa Merkurius memiliki medan magnet meskipun hanya 1% lebih kuat dari medan magnet bumi. Inti Merkurius mengambil sekitar 42% volume planet. Merkurius juga memiliki kerutan. Ketika inti besinya mendingin, kerak planet mengerut. Akibatnya permukaan planet menjadi tidak rata. Kerutan-kerutan ini disebut lobate scarps. Kerutan yang paling besar bisa mencapai ratusan kilometer panjangnya dan setinggi kira-kira 1,5 kilometer. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Penyebabnya mungkin karena tabrakan dahsyat di masa lampau dengan objek seukuran bumi. Tapi sejauh ini, itu hanya teori. Mars mungkin akan memiliki satu set cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesarnya yang disebut Phobos mengorbit semakin dekat dengan planet ini. Suatu hari nanti, bulan ini mungkin akan hancur karena tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Aku tidak akan ada lagi saat itu, jadi aku percaya saja dengan apa yang mereka katakan. Para ilmuwan menduga permukaan bulan memiliki lebih banyak kawah daripada bumi karena tidak banyak aktivitas alami yang terjadi. Angin, hujan, gempa bumi, dan erosi terus mengubah permukaan planet kita. Tapi bulan hampir tidak memiliki cuaca yang bisa mengubah penampakannya. Saturnus adalah planet yang paling pipih di tata surya. Saturnus memipih di kutubnya, dan titik manapun di area khatulistiwanya berjarak sekitar 6.400 km lebih jauh dari pusat planet daripada kutubnya. Teleskop Hubble memiliki berat hampir seberat 2 ekor gajah jantan Afrika dan panjangnya sama dengan bus sekolah. Kayaknya seru kalau nonton peluncurannya. 2 gajah di dalam bus sekolah. Teleskop ini telah melakukan hampir 1,5 juta pengamatan sejak diluncurkan pada tahun 1990. Para astronom telah menggunakan data ini untuk menulis sekitar 15.000 karya ilmiah. Segala sesuatu di bumi dan segala sesuatu yang bisa dilihat manusia di ruang angkasa dengan bantuan teleskop adalah materi normal. Materi ini tersusun dari atom dan molekul dan jumlahnya kurang dari 5% dari seluruh materi di alam semesta. Hampir 68% alam semesta adalah energi gelap. Dan 27% sisanya adalah materi gelap. Apakah itu benar-benar penting? Faktanya memang penting. Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di atas kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai yang sangat besar berukuran hampir 8.000 km. Diameternya 2/3 diameter bumi. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Saturnus juga merupakan satu-satunya planet di tata surya yang lebih tidak padat daripada air. Dengan kata lain, jika kamu menemukan bak mandi yang cukup besar untuk menampung raksasa gas ini, ia akan mengapung di sana seperti bebek karet. Gempa bumi di bulan tidak terjadi sesering di bumi, tapi ketika terjadi, gempa berlangsung lebih dekat ke pusat satelit itu. Para ilmuwan menduga gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Salah satu bulan Saturnus, Iapetus, memiliki 2 warna yang aneh. Perbedaan antara kedua belahan bulan ini sangat besar. Salah satunya terang dan yang lainnya gelap. Para ilmuwan belum bisa memecahkan misteri ini. Satu-satunya sabuk asteroid di tata surya yang diketahui para astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di area ini. Asteroid-asteroid itu berbentuk benda padat tak beraturan dengan ukuran yang berbeda-beda, tapi semuanya berukuran lebih kecil dari planet.
Para ilmuwan telah menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan tempat lainnya. Sebagian batu-batu itu ternyata berasal dari Mars, sebagian lagi berasal dari bulan atau sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Wow, batu-batu luar angkasa. Ruang angkasa keren ya.